semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Mandeke dengan NIM 642323109. Kode kelasnya 641B12. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, kelas 641B12 dengan NIM 6423220. Kan nama saya Mutiara Hafifah Sabila dengan NIM 642302008. Perkenalkan, nama saya Kalji Kaib dengan NIM 642351167. Gua Erva. Kami dari kelompok 3 kampus UBSI Ciledug. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok PTIK, di mana ada pertanyaannya. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang kamu ketahui tentang teknologi komunikasi. Oke. Teknologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengiriman dan pengolahan data secara elektronik. Teknologi komunikasi memungkinkan orang berkomunikasi dengan efektif dan cepat di berbagai media seperti telepon, internet, email, pesan teks, dan komunikasi video. Telepon itu berfungsi untuk berkomunikasi suara antar dua orang atau lebih yang berjarak jauh. Jarak pendek itu bisa ya. Sedangkan internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Sedangkan email adalah cara populer orang mengirim pesan teks dan file dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan pesan teks adalah cara populer mengirim pesan pendek antar perangkat telepon seluler. Sedangkan komunikasi video adalah teknologi modern yang memungkinkan orang berkomunikasi lewat video gitu. Contohnya lewat Line dan menggunakan aplikasi Line, bisa juga kan Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi komunikasi juga melibatkan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan sinyal komunikasi. Misalnya sinyal telepon seluler itu memerlukan jaringan telekomunikasi seperti menara seluler, satelit, dan jaringan kabel. Teknologi komunikasi terus berkembang dan inovatif sehingga memberikan cara yang lebih efektif dan efisien bagi orang untuk berkomunikasi di berbagai lingkungan dan situasi. Mungkin itu saja ya dari jawaban kami dari pertanyaan nomor 1. Nanti nomor 2, 3, dan 4 akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat dan mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Beberapa perkembangan teknologi komunikasi yaitu 1. Internet of Things, teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung satu sama lain dengan internet lainnya. Contoh, lampu, kulkas, kamera, perangkat rumah tangga lainnya. 2. 5G adalah jaringan seluler yang memberikan kecepatan yang lebih cepat, waktu respons yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar. 3. Augmented reality dan virtual reality, teknologi untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia maya atau virtual. 4. Aplikasi instan seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lainnya yang menyediakan fitur panggilan suara dan video call yang mampu berinteraksi secara mudah dengan individu maupun berkelompok. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, nomor 4 sampai 7. 4 adalah aplikasi pesan instan, ada banyak seperti WhatsApp, Telegram, dan lain yang memudahkan komunikasi antar individu atau kelompok. Aplikasi ini menyediakan fitur panggilan suara dan video call. Nomor 5, Artificial Intelligence atau AI, penggunaan algoritma dan teknologi komputasi yang canggih untuk menghasilkan masyarakat yang lebih efisien dan hemat biaya. Nomor 6 adalah Cloud Computing, teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara
virtual melalui jaringan internet. Hal ini memudahkan akses dan mengandalkan secara bersama-sama tanpa harus mengandalkan media penyimpanan fisik seperti hard disk dan flash drive. Nomor 7, Big Data, pengumpulan, analisis, dan pemrosesan data besar yang menghasilkan informasi yang berharga. Dengan teknologi ini, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan operasi mereka berdasarkan analisis data yang mendalam. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi komunikasi adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses komunikasi antara individu maupun kelompok ataupun organisasi. Tujuan lain dari teknologi komunikasi adalah meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Teknologi komunikasi dirancang untuk mempercepat proses komunikasi, mengurangi waktu respons, dan meningkatkan waktu efisiensi. Melalui alat komunikasi seperti telepon, pesan instan, ataupun email, pesan dapat diterima dan dikirimkan dengan cepat dan juga memperluas jangkauan komunikasi dan tidak terbatas oleh batasan geografis. Orang dapat berkomunikasi dengan individualis ataupun kelompok di berbagai lokal, baik lokal maupun internasional, dan juga meningkatkan aksesibilitas informasi, meningkatkan konektivitas dan interaksi sosial, dan membuka peluang inovasi dan pengembangan teknologi. Tujuan-tujuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas komunikasi dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, pemerintah, ataupun kehidupan sehari-hari. Kali ini gue akan membahas apa saja sih alat-alat komunikasi tradisional dan modern beserta kegunaannya. Dimulai dari contoh-contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama adalah kentungan. Siapa sih yang nggak kenal kentungan? Kentungan tuh biasa ditemukan di pos satpam, pos ronda. Biasanya tuh satpam bawa itu buat ngasih tanda bahwa mereka sedang berjaga, atau enggak itu bisa dipakai buat dalam keadaan darurat seperti misalnya ada kebakaran ataupun ada maling. Lalu contoh yang kedua adalah merpati. Merpati itu juga termasuk alat komunikasi, karena zaman dulu tuh merpati suka digunakan untuk mengirim surat. Dan merpati dikenal pasti tahu tujuannya kemana, tidak akan nyasar. Lalu ada juga telepon kaleng. Siapa sih yang nggak tahu telepon kaleng? Telepon kaleng itu biasanya terbuat dari kaleng dan dibolongin tengahnya, dimasukin benang, nanti bisa ngomong gitu antara dua telepon kaleng ini pakai benang. Nah, tapi kekurangan jaraknya nggak bisa jauh-jauh, cuma sekitar 1 sampai 3 meter. I'll have a medium fries, a large Krabby Patty, and a medium drink. Coming right up, sir. SpongeBob. Lalu alat komunikasi tradisional berikutnya adalah tangan. Tangan itu salah satu pemberian dari Tuhan yang hampir dimiliki oleh seluruh umat manusia. Tangan bisa digunakan sebagai alat komunikasi, makanya ada istilah bahasa isyarat. Kita bisa gunakan paling simpelnya gini tuh kayak ngajak, terus atau enggak gini, itu stop. Itu salah satu alat komunikasi, makanya disebut alat komunikasi. Lalu ada juga asap. Banyak orang di sini yang belum tahu asap juga sebenarnya bisa dijadikan alat komunikasi. Di suku-suku pedalaman biasanya menggunakan asap untuk menandakan lokasi atau memberikan pesan rahasia terhadap temannya atau lawannya. Lalu ada juga telegraf. Telegraf ini bisa dikatakan antara modern sama tradisional. Dikatakan modern karena dia itu udah pakai listrik. Cuman masih bisa dikatakan tradisional karena kita harus mengubah dari kata-kata menjadi kode Morse, dan yang menerima juga harus mengubah kode Morse menjadi kata-kata. Makanya itu dikatakan tradisional. Lalu sekarang aku akan membahas apa aja contoh-contoh alat komunikasi modern. Yang pertama, telepon atau smartphone.
siapa sih nggak zaman sekarang nggak punya telepon atau smartphone. Ini adalah sebuah gawai atau device yang sangat berguna karena kita bisa memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan alat di genggaman tangan kita. Lalu alat komunikasi modern selanjutnya adalah komputer atau laptop. Sama seperti telepon dan smartphone, komputer dan laptop itu punya fungsi yang sama. Cuman bedanya komputer dan laptop itu biasanya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, sehingga kita bisa melakukan, misalnya kalau kita dapat berita, orang yang buat berita itu di komputer. Kita nonton film, kita lihat karya-karya orang, itu biasanya orang akan membuatnya di komputer atau laptop. Cuman ya karena spesifikasinya lebih tinggi, jadi dia tuh emang ukurannya jadi akan lebih besar, makanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu selanjutnya alat komunikasi dapat alat komunikasi itu jaringan internet. Tanpa jaringan internet, telepon atau smartphone, komputer dan laptop tuh kurang. Jaringan internet lah yang menghubungkan kita dengan apapun itu di belahan bumi manapun. Jaringan internetnya lah yang memperoleh kita, memberikan kita informasi. Lalu alat komunikasi modern selanjutnya ialah artificial intelligence atau AI. Dengan AI lebih mudah lagi kita bisa memperoleh informasi. Kita bisa dengan mudahnya tanpa menyentuh apapun. Kita misalnya tinggal ngomong "Hai Siri", "Hai Bixby", atau "Oke Google", misalnya gitu. Kita bisa menyuruh dengan seperti kita ngomong "Hai Siri, telepon Agus", "Hai Siri, buatkan jadwal untuk besok", "Hai Siri, siapkan rapat pertemuan", tanpa kita harus menyentuh apapun. Itu contoh sekian, itu contoh-contoh yang bisa saya berikan tentang apa aja sih alat komunikasi tradisional dan modern beserta kegunaannya. Terima kasih. Sekian video dari kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan boleh cantumkan di kolom komentar ya. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita kembali di video selanjutnya. Bye.